Rumah dinas apa nih? Mobil dinas atau rumah dinas? Rumah dinas yang terbaru yang rumah dinas sebenarnya itu adalah kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar. Saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang menganggarkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan semuanya. Yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga Pak, karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun nggak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala-galanya. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house. Berbahaya ya dalam politik itu kan tetap yang namanya tadi integritas dijaga, mohon maaf ya pencitraan juga harus dijaga. Oleh karena itu kalau kasus seperti ini terus terulang gitu, ini kan akan menggerus juga kepercayaan publik. Buktinya tadi yang sampaikan di awal bahwa banyak teman-teman gitu, ada beberapa ya yang dari Kalimantan Timur WA saya, bahkan apa ya menceritakan masalah-masalah yang ada di sana. Bayang dari Kaltim ngeluhnya ke saya gitu, padahal kita kan hanya sekedar akademisi kira-kira begitu ya untuk menampung aspirasi-aspirasi mereka. Nah dalam konteks itu saya melihat tentu ini kerugian ya yang harus tentu dijaga juga oleh Pak Gubernur untuk antisipasi, jangan sampai katakanlah citanya jelek, kepemimpinannya juga terdegradasi, jangan sampai. Oleh karena itu hal seperti ini harus ya tidak boleh terulang lagi di kemudian hari. Nah saya sepakat dengan Prof Jo ya, guru saya yang membanggakan gitu, bahwa saya beberapa kali banget ke daerah itu, ketemu gubernur-gubernur, bahkan saya sempat juga diterima di pendopo gubernur. Ketika itu ada di rumah dinasnya juga, saya bilang Pak Gub kok nggak di rumah dinas? Enggak, saya tinggal di rumah katanya. Artinya memang ada beberapa gubernur yang tinggal di rumah masing-masing juga. Oleh karena itu tadi pemerintah sedang menggalakkan efisiensi, gitu kan? Rakyat juga kondisinya juga sedang tidak stabil ya, karena geopolitik. Oleh karena itu ya kita harus sense of crisisnya harus tinggi ya, siapapun termasuk kepala daerah. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim. Dijagalah marwahnya yang bayar pajak. Masa kayak ngene Pak, seadanya. Nggak masuk akal Pak, warga Kaltim. Sana rumah sakit HIS, sana pusat pemerintahan Kutai Barat. Masa jalan seadanya Pak. 2026 ini benar-benar adalah tahunnya untuk Gubernur Kalimantan Timur. Ditanya tidak habis-habis, mulai dari si Queen, penampilan daripada Ibu Gubernur Kalimantan Timur yang wow. Setelah itu ramai lagi, viral lagi dengan mobil dinasnya yang wow. Ada lagi berita tentang anggaran tenaga ahlinya itu yang wow. Belakangan ini ada lagi beritanya yang rumah dinasnya yang wow. Jadi benar-benar Gubernur Kalimantan Timur ini adalah gubernur-gubernur yang wow. Renovasi Sultan, anggaran 25 miliar rupiah untuk rumah dinas Gubernur Kaltim jadi sorotan tajam publik. Gubernur Kaltim akhirnya buka suara. Beliau berdalih banyak fasilitas yang sudah rusak parah dan tak layak lagi digunakan. Faktanya, DPRD Kaltim justru mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran yang nilainya sangat fantastis ini. Saat rakyat masih berjuang dengan infrastruktur jalan dan fasilitas umum, uang puluhan miliar justru tersedot untuk kenyamanan rumah dinas. Apakah alasan kerusakan sudah cukup masuk akal untuk menghabiskan puluhan miliar rupiah pajak rakyat dalam satu proyek hunian pejabat? Menurut kalian, pantaskah anggaran 25 miliar rupiah digunakan untuk renovasi rumah dinas di saat efisiensi seperti sekarang? Tulis pendapat kalian di bawah. Gagal mobil 8N, sekarang mau coba renovasi rumah jabatan 25. Rumah jabatan dan katanya 25M itu Pak. Jadi teman-teman semuanya pertama rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahin dan semuanya dan sebagainya. Emang ya, ada aja caranya gitu. Caranya buat masyarakat tuh heboh. Udahlah Pak Gubernur Kaltim, janganlah buat masyarakat itu jadi marah. Apa ya, suka kali. Renovasi rumah jabatan sampai 25M, Bapak itu mau beli apa? Mau beli gordennya itu dari emas. Mau betulin atapnya itu pakai apa? Pakai atap emas gitu. Mau lampunya itu dikasih apa? Lampu emas gitu. Ingat Pak, nggak selamanya Bapak jadi gubernur yang kasih duit. Di saat pemerintah pusat gagal efisiensi untuk menekan harga BBM untuk menyelamatkan masyarakat, Bapak Gubernur satu ini lebih mementingkan ingin merenovasi rumah jabatan senilai 25M. What's up with it, motherfucker?
gagal mobil 8M, sekarang rumah jabatan mau 25M juga. Gubernur Kalimantan minta renovasi rumah dinas 25 miliar. Baru juga kemarin minta mobil dinas 8 miliar. Alasannya biar nggak bolak-balik ke rumah pribadi. Lucu ya? Yang capek bolak-balik itu pejabat, yang disuruh maklum itu rakyat, katanya demi efisiensi. Tapi angka 25M itu efisiensi atau kemewahan? Sementara di luar sana banyak yang masih berjuang buat punya rumah yang layak. Jalan rusak dibiarin, fasilitas umum seadanya. Rakyat disuruh ngerti keadaan, tapi pejabatnya nggak mau ngerti rakyat. Jadi yang harus beradaptasi itu rakyat, atau sebenarnya yang harus sadar diri itu pejabat? Pak Masud, setiap Bapak muncul di media, sekali Bapak ngomong pasti masalah. Saking banyak masalah, ketika ditanya wartawan tentang permasalahan, sampai Bapak ini bingung. Ini masalah apa? Mobil dinas apa rumah dinas? Iya. Baru kelar masalah pengadaan mobil dinas, sekarang renovasi rumah dinas. Setiap masalah Bapak ini ada aja jawabannya. Pertama, masalah mobil dinas. Bapak ini ngejawab, masa iya gubernur pakai mobil Alkadarnya? Jangan bos, ini jaga marwah Kaltim. Iya. Baru-baru ini masalah renovasi rumah dinas dengan anggaran 25M. Katanya rumah dinas ini udah nggak layak lagi dan harus dibenahi. Bapak ini bilang kayak sopahnya, baik toilet, lampu, sampai ke televisi ini harus dibenahi. Udah nggak layak katanya. Pak, kalau Bapak bilang masalah kelayakan Pak, jalan di Kaltim itu Pak masih banyak yang nggak layak Pak. Terus masalah fasilitas di Kaltim juga masih banyak yang nggak layak Pak. Benar Cup? Nah, ditambah lagi Pak, kesejahteraan masyarakat Kaltim masih banyak yang nggak layak Pak. Benar Cup? Benar. Kenapa aku nanya sama Ucup? Karena Ucup orang Kaltim. Iya. Jadi sebagai pemimpin Pak, sebagai kepala daerah, cobalah Pak sensitif dikit Pak dengan masyarakat. Cobalah Pak ubah gaya komunikasi. Janganlah Pak banyak-banyak alasan. Janganlah ini itu Pak. Bapak bilang mikirin marwah, masalah kelayakan. Loh, masyarakat sendiri aja susah Pak. Pikirlah, coba Pak, pikir. Kayak gubernur lu bener aja. Ya kayak itulah Pak, manusia Pak, bisa kritik orang. Ternyata kita juga sendiri belum selesai Pak dengan kehidupan. Kemarin mobil 8M, sekarang renov rumah dinas 25M. Punten banget Bapak Gubernur Kaltim, banyak mau ya. Katanya rumah dinas tuh udah disiapin sama tim anggaran pemerintah daerah, termasuk renov 25M. Dan doi ini katanya nggak tahu soal angka itu. Tapi dia bilang juga loh, kalau 25M itu nggak cuma buat rumah gubernur, tapi juga wakil gubernur sama pendopo-pendopo yang ada guest house-nya. Elit ye. Mungkin maksudnya biar kalau ada tamu ngeliat rumah dinas wagubnya bagus, mewah. Jadi infrastruktur di daerahnya juga jadi kelihatan bagus kali ya. Rudi ini bilang rumah dinas gubernur udah lama nggak dipakai sama yang sebelumnya. Makanya direnov biar bisa dipakai lagi. Ya nggak salah sih renov, tapi anggarannya itu loh 25M banget. Masyarakat kan jadi melotot lihat angkanya. Apalagi yang mobil dinas kemarin juga masih anget kan. Apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal, pada saat yang bersamaan orang Dayak makan aja enggak. Gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang dia jalan rusak sebagian rupa, lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Masuk akal nggak? Ini ada di Kompas loh hari ini. Jadi bagaimana orang tampil menjadi pemimpin, apalagi dia katakan ini, ya mungkin dia mau membangun istananya gubernur itu dengan kaitan marwah Kalimantan Timur untuk ditunjukkan ini loh hebatnya Kalimantan Timur, rumah gubernurnya seperti ini hebatnya, dan apa gunanya pindah ke sana dan sebagainya. Masyarakat umum juga belum tentu makan.
Lalu apa gunanya itu? Yang enak ya gubernurnya. Tapi dia katakan dia melakukan itu marwah masyarakat Kalimantan Timur. Bagi saya aneh, ya. Artinya posisinya sebagai pemimpin dia tidak pahami dalam kaitan dengan rakyat yang dipimpinnya. Kalau dia pemimpin, tentu dia lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya sendiri dengan membangun istana istana gubernur yang harganya miliaran itu. Ini ya.